saya bikin semacam sinopsis ya dari problem tadi. Kan kita cemas melihat arah dari bangsa ini, kemana ujungnya itu? Apakah negara ini akan berakhir pada negara kapitalis? Apakah negara akan berada pada negara agama? Apakah negara akan berada pada negara sosialis? Kan itu semua pertanyaan yang unthinkable. Tetapi dia masuk di dalam bawah sadar kita. Karena kita bandingkan dengan keadaan dunia pada umumnya. Ada kecemasan di Ukraina, ada kecemasan di Cina, ada kecemasan di dalam negeri Amerika sendiri. Lalu kita lihat, kita bisa bertahan apa enggak, dia tanyakan tadi. Kalau secara ekonomi bangsa ini enggak mungkin punah karena seluruh mineral terbaik ada di sepanjang garis khatulistiwa. Semua kita punya. Tetapi justru itu soalnya. Yang kita punya itu tidak kembali menjadi milik kita. Di zaman Pak Harto, yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu, atau oligarki, diberi hak oleh Presiden Soeharto untuk mengeksploitasi sumber alam kita. Tetapi yang balik ke negara masih 33-35%. Zaman Harto. Menghasilkan apa itu? Menghasilkan SD Impres, menghasilkan puskesmas, menghasilkan stabilitas politik. Tetapi ongkosnya adalah otoritarianisme. Tetapi nggak ada orang yang pada waktu itu ya orang miskin ya akses terhadap yang disebut 9 kebutuhan dasar itu tetap bisa kita percaya. Karena setiap hari Rabu Harmoko atau bahkan Menteri Perekonomian datang depan TVRI, harga cabai sekian, besok harga bawang putih, harga beras, harga minyak sekian. Dan nggak mungkin lain, nggak mungkin berubah. Sekarang Anda percaya menteri mana yang bilang bahwa harga beras hari ini, besok 20 menit berubah. Harga minyak berubah tuh. Nggak ada kepastian. Satu waktu saya tiba di Bandara Banyuwangi. Seorang petani dari Sumatera, seseorang pada waktu itu saya nggak tahu dia siapa, dia tahan saya di Bandara Banyuwangi. Pak Rocky, saya mau bicara. Saya pikir dia intel. Ada apa? Dengan wajah cemas, kita bergeser sedikit ke arah toilet. Begini Pak Rocky, saya datang dari Sumatera, mau ke Jember, mau bawa pulang 2 anak saya. Tapi nggak mungkin, saya hanya boleh bawa pulang 1. Ada problem apa Pak? Karena dia menyekolahkan anaknya dari Sumatera ke Jember. Pada waktu harga sawit 4.000 atau 3.000 rupiah per kilo. Dan janji Pak Jokowi, harga sawit akan stabil. Tiba-tiba harga sawit drop tinggal 700 rupiah. Keluarganya bingung, bagaimana meneruskan kuliah dia. Itu artinya malam hari ada pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Anak yang mana yang mesti dibawa pulang ke Sumatera? Problem. Begitu nyampe di Jember, bapaknya juga pusing. Apa alasannya untuk mengatakan, nak kamu harus pulang, saudaramu yang 1 tinggal. Dia mesti pilih 1 yang mesti dia korbankan. Karena dia nggak mampu lagi bayar uang kos. Karena harga sawitnya jatuh. Padahal Jokowi janji akan stabil. Kalau dia pulang ke Sumatera, tetangganya akan kaget. Kenapa Anda pulang? Apakah Anda dungu? Apakah kamu narkotik? Apakah kamu DO? Jadi kebijakan negara membuat keluarga itu berantakan psikologinya tuh. Itu intinya kan. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda mesti jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satu pun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda tuh. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat sampai sekarang mangkrak. Tagihan Cina supaya Indonesia lakukan sendiri kenaikan ongkosnya dan bebannya itu ada pada suku bunga Cina yang tinggi, nggak bisa dinegokan tuh. Jadi kita mau jujur bahwa kalau Anda berjanji sebagai pemimpin, ya pastikan itu. Ya kalau nggak bisa, ya Anda mundur. Itu yang saya sebut tadi bahwa saya kasih kritik. Lalu Presiden aparat bilang, Anda cuma kasih kritik Pak Rocky, solusinya apa? Anda kita gaji untuk cari solusi, dungu. Kan dia kita gaji. Masa nanya ke kita solusinya? Seluruh peralatan teknokratik ada di sana. Kita hanya beritahu bahwa Anda tidak memenuhi janji Anda. Solusinya apa? Ya turun. Ganti, gampang kan?
Tapi itu yang kita sebut mental kita itu rusak karena obsesi pada kekuasaan. Sehingga dalam soal korupsi pun, Anda bayangin korupsi sekarang. Tagline-nya, berani jujur itu hebat. Kurang ajar betul. Saya dosen dari hari ke hari jujur, nggak perlu dibilang hebat. Jadi seolah kejujuran itu harus diberi insentif, harus diberi honor. Nah semua kita jujur. Apa Ustadz nggak tersinggung dibilang berani jujur itu hebat? Dokter mesti tersinggung. Dia nggak, dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tagline berani jujur itu hebat? Karena kita miskin tentang kejujuran pada akhirnya kan. Sehingga hal yang normal mesti diberi hadiah. Ngapain mau jujur dikasih hadiah? Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mengucapkan itu sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa nasib kita ditentukan oleh prinsip kejujuran kita. Tadi saya teruskan tadi, selama Presiden Soeharto yang balik ke kita karena dieksploitasi masih 35%. Zaman SBY turun 27%. Zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Kemana itu? Diparkir di Singapura. Ditaruh pakai main judi, main saham segala macam, dirampok petugas pajak. Sementara kita, kalangan akademisi, diminta untuk jangan memberi kritik. Apa nggak kurang ajar? Jadi sekali lagi, kalau ada oposisi oke, ini nggak ada partai oposisi, sehingga saya mengambil alih fungsi itu. Pak Abraham Samad mengambil alih fungsi itu. Universitas Negeri Semarang mengambil alih fungsi itu. Kita kan lagi beroposisi di sini sebetulnya, buat mengucapkan alternatif pikiran. Jadi sekali lagi, ada prinsip yang mengatakan bahwa politics is the art of the possible. Mereka belajar dulu politik. Politics artinya who gets what, when and how. Tetapi dalam keadaan tidak normal, politik bukan begitu. Kita ingin ada perubahan. Dan seringkali orang bilang, nggak mungkin mahasiswa lakukan perubahan. Nggak mungkin universitas lakukan perubahan. Enggak. Politics is the art of attacking the impossible. Justru yang impossible itu yang menantang kita untuk kita buktikan. Jadi teman-teman sekali lagi, sering mungkin kadangkala saya harus sedikit memprovokasi supaya kita terbangun dari kelelahan berpikir. Jadi kebangsaan kita hari ini adalah kritik. Dan apa yang saya ucapkan tadi saya pertanggungjawabkan secara metodologis tuh. Seringkali saya ucapkan itu dengan fasilitas yang disebut tadi falsifikasi, membatalkan sesuatu agar supaya kejujuran itu tumbuh kembali. Jadi kita batalkan dulu prinsip-prinsip bodoh hari ini di dalam rejim. Lalu kita percaya bahwa akan ada tunas baru yang tumbuh. Saya terangkan itu dengan cara yang agak filosofis. Dan orang selalu menganggap bahwa filsafat itu membawa kalian ke jalan yang sesat. Tapi saya pastikan saudara akan tersesat di jalan yang benar. Baik. Ya, terima kasih banyak. Saya bikin